1 Januari tahun 2000, awal abad ke-21. Berbeda dengan awal tahun pada umumnya yang selalu dinanti, tahun 2000 sempat menjadi momok bagi dua macam orang, penggemar teori konspirasi dan programmer. Alasannya adalah sebuah masalah komputer atau yang dikenal dengan bug, lebih spesifiknya Y2K bug. Bug ini dapat menyebabkan komputer melakukan kesalahan perhitungan atau error ketika memproses tanggal melewati 31 Desember 1999. Banyak sumber menyebutkan bahwa bug ini dapat menimbulkan kerugian antara 400 juta USD hingga 600 miliar USD. Tidak sedikit orang yang overreaktif dan berpikir bahwa kejadian ini semacam hari kiamat dan menyebabkan kepanikan. Ya, kejadian ini memang jarang dibahas di Indonesia. Kemungkinan karena kita lagi sibuk ngurusin hal lain waktu itu. Kembali ke topik. Jadi, dari mana asal bug ini? Kita rewind ke tahun 1960-an, di mana teknologi komputer masih pada masa awalnya. Tentu saja ukuran memori dan penyimpanan data pada saat itu sangat terbatas. Kebanyakan komputer pada masa itu hanya memiliki memori beberapa kilobyte, kontras dengan memori puluhan gigabyte yang umum ditemukan saat ini. Karena batasan tersebut, para programmer menciptakan banyak trik untuk menghemat ruang penyimpanan data. Setiap bit sangat berharga. Salah satunya adalah dengan menyimpan data tahun hanya dengan 2 digit. Misalnya, 12 Desember 1977 ditulis dengan 12-12-77. Terdapat juga versi di mana yang dituliskan adalah jumlah hari dan 2 digit tahun di belakangnya. Dengan demikian, secara teori akan menghemat 2 byte dari setiap tanggal yang disimpan, kalau kita asumsikan komputernya masih berbasis 8 bit. Namun, tentu saja komputer tersebut tidak akan bisa membedakan tanggal dari 2 abad berbeda. Dan, begitu komputer tersebut memproses tanggal 1 Januari tahun 2000, dia akan mengira itu tanggal 1 Januari 1900. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi, para programmer masa itu tidak mengira bahwa program-program yang mereka buat saat itu masih beroperasi 30 tahun kemudian. Ya, tentu saja mereka salah. Karena berbagai alasan, dari yang masuk akal seperti backward compatibility, yaitu prinsip yang mengharuskan sistem baru dapat bekerja dengan sistem yang lama, sampai alasan yang remeh seperti kelalaian, menyebabkan bug Y2K hadir di komputer-komputer generasi berikutnya. Walaupun komputer tersebut sudah dilengkapi ukuran penyimpanan data yang cukup untuk menyimpan tahun dengan 4 digit. Alan Greenspan, seorang ekonomis yang dikala itu menjabat sebagai Chair of the Federal Reserve, bersaksi di Kongres Amerika pada tahun 1998. Saya salah satu pelaku yang menciptakan masalah ini. Saya menulis program-program tersebut di tahun 60-an dan 70-an. Dan saya dulu sangat bangga akan fakta bahwa saya bisa menyelipkan beberapa elemen dengan menghilangkan angka 19 di setiap tahun. Banyak engineer dan programmer yang memiliki pengalaman serupa di masa-masa awal teknologi komputer. Terbatasnya ukuran media penyimpanan yang tersedia membuat praktis semacam ini lazim dilakukan dengan asumsi bahwa sistem akan diperbaiki atau diganti pada waktunya. Meskipun telah disadari sejak lama, kebanyakan programmer baru menyadari resiko dari bug ini di pertengahan tahun 90-an. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bug ini jarang begitu disadari atau dipedulikan. Yang pertama adalah biaya yang diperlukan lumayan tinggi, mengingat seberapa banyak sistem yang harus menyimpan tanggal. Kemudian, ada juga faktor di mana kebanyakan sistem yang dibuat berjalan baik-baik saja pada saat itu, sehingga masalah itu terabaikan sampai waktunya benar-benar genting. Ya, multinational company tidak ada bedanya dengan mahasiswa semester akhir. Banyak orang yang beranggapan bahwa bug ini dilebih-lebihkan karena minimnya kerusakan yang terjadi, padahal tidak. Terjadi malfungsi di reaktor nuklir Jepang, 154 ibu hamil di Inggris mendapat kesalahan diagnosa Down syndrome, beberapa mesin tiket dan jaringan telepon bermasalah, serta masih banyak lagi. Minimnya kerusakan yang timbul merupakan bukti dari kerja keras berbagai pihak untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Beberapa pegawai yang sudah pensiun bahkan harus dipanggil karena banyak arsitektur dari sistem ini sudah sangat tua. Y2K bug adalah salah satu bug yang paling populer dari sekian banyak bug serupa.
Salah satu bug lain yang menarik adalah bug Y2K plus 10 yang mempermasalahkan tahun 2010, dan bug yang sedang ditunggu Y2K38 yang akan melanda semua sistem yang masih menggunakan arsitektur 32 bit pada 19 Januari 2038. Jadi itulah kisah salah satu bug paling terkenal dalam sejarah komputer. Lahir akibat keterbatasan sistem komputer di masa awal, dibiarkan selama bertahun-tahun karena berbagai alasan, namun akhirnya teratasi dengan dampak yang minim akibat kerjasama banyak pihak. Tetap saja, hal tersebut harusnya dapat dihindari.